Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mala Silviani, anggota dari kelompok 7, ingin mempresentasikan materi pertemuan kedua Hukum Ketenagakerjaan. Adapun dosen pengampu Hukum Ketenagakerjaan yaitu Bapak Edi Sofwan SH MAH. Definisi Hukum Ketenagakerjaan. Dalam memahami ruang lingkup ketenagakerjaan, perlu dipahami terlebih dahulu mengenai definisi dari hukum ketenagakerjaan. Belanda memperkenalkan hukum ketenagakerjaan dengan istilah Arbeidsrecht. Banyak para ahli telah mendefinisikan hukum ketenagakerjaan, diantaranya Mr. Molenaar. Mr. Molenaar mendefinisikan hukum perburuhan adalah bagian dari hukum yang berlaku pada pokoknya mengatur hubungan antara buruh dengan majikan, buruh dengan buruh, dan buruh dengan penguasa. Selanjutnya, ada dari Imam Supomo yang mengartikan hukum perburuhan merupakan suatu himpunan peraturan baik tertulis ataupun tidak tertulis berkenaan dengan suatu kejadian di mana seorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah. Sementara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan tidak memberikan secara gamblang pengertian hukum ketenagakerjaan. Namun dapat dilihat dari ketentuan pasal 1 angka 1 yang mendefinisikan ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Pengertian ini menggambarkan secara luas hukum ketenagakerjaan di Indonesia karena mengatur mengenai hal-hal sebelum terjadinya hubungan kerja, selama terjadinya hubungan kerja, dan setelah hubungan kerja berakhir. Adapun asas-asas dalam ketenagakerjaan dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada asas kepastian kerja. Asas ini menunjukkan bahwa para pihak yang berkepentingan dalam ketenagakerjaan haruslah dengan segala upaya mewujudkan keberlangsungan kerja. Bagi pekerja diutamakan. Hal ini terwujud dari pasal-pasal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013. Selanjutnya ada asas perlindungan pekerja. Sebagaimana yang telah dibahas pada pembahasan sebelumnya bahwa antara pekerja dengan penguasa memiliki ketimpangan posisi yang cukup signifikan. Berdasarkan asas ini menunjukkan bahwa pemerintah dalam membuat aturan di bidang ketenagakerjaan harus mengedepankan perlindungan kerja. Lalu ada asas non-diskriminasi. Asas ini menjamin pelaksanaan ketenagakerjaan tanpa bentuk diskriminasi dalam hal apapun, baik dimulai pada masa sebelum, selama, dan sesudah. Lalu selanjutnya ada asas usaha bersama kekeluargaan. Asas ini mengatur hubungan industrial harus dibangun berdasarkan kesadaran akan kebutuhan yang sama baik pekerja maupun pengusaha guna melahirkan rasa kebersamaan yang sama untuk memastikan keberlangsungan perusahaan. Lalu selanjutnya ada asas demokrasi. Asas ini mencerminkan aturan-aturan ketenagakerjaan dalam sebuah perusahaan harus dibuat berdasarkan musyawarah bersama pekerja dengan penguasa untuk mencapai mufakat. Lalu selanjutnya ada asas manfaat. Asas ini mendasari hubungan kerja harus memberikan manfaat tidak hanya kepada penguasa namun juga memberikan manfaat kepada para pekerja itu sendiri guna meningkatkan kesejahteraannya bersama keluarga serta manfaat bagi pemerintah guna mewujudkan program pengurangan pengangguran. Lalu selanjutnya ada asas adil dan merata. Asas ini memberikan arahan dalam praktek hubungan kerja yang bersifat adil dan merata, tidak hanya bertujuan menguntungkan salah satu pihak. Lalu ada asas keterbukaan. Asas ini menjadi acuan dalam hubungan industrial yang mengutamakan musyawarah mufakat berdasarkan itikat baik guna mencapai kebaikan dan keuntungan bersama. Lalu ada asas kemitraan jaya. Asas ini mendasari bagaimana hukum ketenagakerjaan memandang pekerja tidak hanya sebagai aset perusahaan, melainkan melihat pekerja sebagai pihak yang dapat turut serta mewujudkan membangun perusahaan. Lalu ada asas keterpaduan. Asas ini menggambarkan penyelenggaraan ketenagakerjaan tidak hanya bergantung pada pihak pekerja dan penguasa, melainkan juga pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah untuk mencapai tujuan yang sama yaitu pembangunan ketenagakerjaan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya yang bernama Nabila Alia Salma. Kedua adalah kedudukan hukum ketenagakerjaan yang merupakan sebagian hukum perdata dan hukum publik yang ada campur tangan dengan negara dalam mengupayakan kesejahteraan bagi para pekerja. Hukum ketenagakerjaan dapat disimpulkan merupakan ilmu yang mengandung unsur privat dan unsur publik yang diatur secara bersamaan.
A. Ada hukum ketenagakerjaan dalam ruang lingkup hukum privat. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang satu dengan orang yang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangannya. Hukum ketenagakerjaan mengatur hubungan antara perorangan, pekerja, atau buruh dengan pengusaha dalam hubungan kerja dapat membuat perjanjian kerja. Perjanjian kerja yang diatur dalam pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah perjanjian atau pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban bagi para pihak. Dan perjanjian kerja ini memiliki karakteristik tersendiri, yaitu harus adanya upah, pekerjaan, perintah, dan harus tunduk pada buku 3 KUH Perdata. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan merupakan jaringan pengaman atau safety net yang tidak boleh dilanggar sama sekali. Perjanjian kerja hanya dibuat oleh bagi pihak yang mengatur hal-hal yang sifatnya dan kualitasnya lebih rendah yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Hal ini sesuai dengan asas hukum yaitu lex superior derogate legi lex inferiori yang menyebabkan mutlaknya batasan atau asas freedom of contract. B. Hukum ketenagakerjaan dalam lingkup hukum publik, yaitu hukum yang mengatur antara negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antar negara dengan warga negaranya. Tujuannya dijelaskan dalam paragraf pertama dan kedua Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah pembangunan ketenagakerjaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata baik material maupun spiritual. Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja atau buruh, serta pada saat yang bersamaan mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan merupakan bentuk konkret dari campur tangan pemerintah dalam perburuhan dan bentuk-bentuk dari Pasal 27 Ayat 2 dan Pasal 28D Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Hukum perburuhan bersifat publik karena adanya pemaksaan. Hukum publik ini bertujuan sebagai bentuk perlindungan negara kepada pekerja dan sebagai bentuk hukum administrasi negara seperti hal mekanisme penetapan upah minimum, penanggungan upah minimum, pengesahan perjanjian kerjasama, dan pencatatan peraturan perusahaan. Yang ketiga, para pihak dalam hukum ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan memiliki karakteristik dan kemampuan dalam mewujudkan tujuan dari hukum ketenagakerjaan berdasarkan kewenangan dan peranannya masing-masing. Yang A adalah pemerintah. Pemerintah Indonesia sebagai negara kesejahteraan mengamanatkan kepada pemerintah untuk ikut campur dalam ketenagakerjaan sebagai bentuk affirmative action terhadap kerja yang memiliki posisi lebih rendah dari pengusaha guna mewujudkan keadilan dalam dunia ketenagakerjaan. Yang B, serikat pekerja atau serikat buruh. Organisasi ini memiliki payung hukum tersendiri yaitu untuk melindungi keberadaan dari setiap kualifikasinya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Undang-undang memberikan definisi terhadap serikat pekerja atau buruh yaitu sebuah organisasi yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, dan demokratis dan bertanggung jawab untuk mewujudkan perlindungan hak dan kepentingan pekerja serta memperjuangkan dan meningkatkan kesejahteraan kerja dan keluarganya yang dibentuk oleh pekerja baik berada dalam perusahaan maupun luar perusahaan. Yang C adalah pengusaha, yang D adalah organisasi pengusaha yang bersifat umum maupun sektoral berdasarkan kegiatan usaha.
yang memiliki peran penting dalam ketenagakerjaan, khususnya mengenai penetapan upah minimum sektoral yang mewajibkan harus melalui perlindungan antar serikat atau pekerja serikat atau buruh sektor dengan organisasi pengusaha sektor. Saya Nadia Nurul Karima akan melanjutkan dari pembicaraan selanjutnya presentasi yang dijabarkan oleh teman kelompok saya. Di sini saya akan membahas tentang tujuan hukum ketenagakerjaan. Dalam memahami tujuan ini perlu dipahami baik secara sempit maupun secara luas. Secara sempit, terdapat dua yang menjadi tujuan hukum ketenagakerjaan, yaitu pertama, menciptakan keadilan sosial dalam dunia kerja, khususnya ketenangan bekerja bagi pekerja dan ketenangan berusaha bagi pengusaha. Yang kedua, memberikan perlindungan kepada pekerja dari potensi kesewenang-wenangan pengusaha yang memiliki kewenangan dan kuasa besar dalam lingkungan kerjanya. Namun, jika secara luas, tujuan hukum ketenagakerjaan yang dikenal dengan istilah pembangunan hukum ketenagakerjaan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan itu yaitu memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Yang kedua, mewujudkan penerataan kesempatan kerja dan menyediakan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Yang ketiga, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraannya, dan yang terakhir meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Di sini saya akan membahas tentang lembaga-lembaga dalam hukum ketenagakerjaan, di mana di sini pertama ada lembaga kerjasama bipartit. Dasar hukum dari LKS bipartit ini dapat dilihat ketentuan pasal 106 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang telah diatur dalam aturan pelaksanaan, yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor /32/Men /12/2008 tentang tata cara pembentukan dan susunan keanggotaan lembaga kerjasama bipartit. LKS ini berfungsi sebagai forum komunikasi dan konsultasi mengenai hak ketenagakerjaannya. Kedua, di sini ada Dewan Pengupahan. Dewan Pengupahan merupakan lembaga yang bersifat non-struktural dan terdiri dari unsur pemerintah, organisasi, pengusaha, dan perikat pekerja buruh dan pakar akademis. Dalam rangka merumuskan kebijakan pengupahan dan pengembangan sistem pengupahan nasional, pemerintah dapat diberikan saran serta pertimbangan oleh Dewan Pengupahan, namun yang membedakan adalah berdasarkan tingkat keberadaan dari Dewan Pengupahan itu sendiri, yaitu pertama, Dewan Pengupahan tingkat nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, Dewan Pengupahan tingkat provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur, dan Dewan Pengupahan tingkat kabupaten kota diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Wali Kota. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang upah minimum mengatur peran Dewan Pengupahan dalam proses penetapan upah minimum di Indonesia. Antara lain, memberikan rekomendasi dalam proses penataan upah minimum dan rekomendasi dalam proses penangguhan upah minimum. Jika merujuk pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor /03/Men /1/2005 tentang tata cara pengusulan keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional, khususnya pasal 2 dan pasal 3, secara spesifik mengatur mengenai keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional sejumlah 23 orang yang terdiri dari unsur pemerintah sebanyak 10 orang, unsur serikat pekerja atau serikat buruh sebanyak 5 orang, unsur organisasi pengusaha sebanyak 5 orang, dan unsur perguruan tinggi dan pakar sebanyak 3 orang. Sedangkan keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional dari unsur pemerintah terdiri dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebanyak 3 orang, Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 1 orang, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 1 orang, Badan Pusat Statistik 1 orang, Departemen Perindustrian 1 orang, Departemen Perdagangan 1 orang, Departemen Pertanian 1 orang, Departemen Energi dan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral 1 orang. Sekian dari pembahasan yang saya jabarkan oleh teman-teman kelompok saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penjelasan materi ini.
Terima kasih.